Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat religi yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat religi, tidak terasa hari ini kita sudah berada pada puncak-puncak di bulan suci Ramadan. Kalau mau diibaratkan, saat ini umat Islam yang sedang berpuasa ibarat orang yang menuruni sebuah pegunungan, turun dari sebuah puncak yang tinggi. Kalau satu Ramadan menuju ke 15 Ramadan, itu sama halnya orang yang mulai mendaki ke satu puncak pegunungan. Tantangan, halangan, rintangan begitu berat dihadapi oleh setiap manusia. Tapi hari ini kita berada dalam posisi sementara turun dari puncak. Bukan berarti orang yang turun dari sebuah puncak, dari pegunungan yang tinggi itu, halangan itu tidak ada. Tapi justru akan menuju ke penurunan. Tantangan bagi kita umat Islam, cobaan bagi kita semakin berat. Jamaah sekalian, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan akan meninggalkan kita semua sebagai pertanda bahwa kita berada dalam posisi di akhir-akhir Ramadan. Karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, akhir Ramadan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam satu hadisnya. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana akhiru Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya. Apa kata Nabi? Idza kana akhiru Ramadan, apabila akhir Ramadan itu tiba, bakatis samawati wal ard wal malaikah. Bumi, langit, dan malaikat itu akan menangis. Sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Nabi memberikan sebuah gambaran bahwa dengan datangnya akhir Ramadan, bumi, langit, dan malaikat itu menangis dengan sebuah pemahaman, dengan sebuah alasan bahwa bumi, langit, dan malaikat itu menangis, bersedih melihat hambanya. Hamba-hambanya di mana akhir di bulan Ramadan itu, amaliyah Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Hamba yang berpuasa di bulan Ramadan ketika dia bertobat atas kesalahan, kekhilafan, dosa yang dilakukan, kemudian dia bertobat kepada Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu kita harus tanamkan sebuah keyakinan, hakul yakin, dalam setiap keyakinan kita bahwa kalau kita berpuasa sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam ajaran agama, berpuasa yakin karena Allah dengan penuh keimanan, bagaimanapun dosa, kesalahan, dan khilafan yang kita lakukan ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang salah satu penyebab kenapa Nabi mengatakan dalam satu hadisnya tadi, "Idza kana akhir Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaika." Bumi, langit, dan malaikat itu menangis. Kesempatan bagi umat Muhammad, bagi hamba-hambanya yang bertobat ini ketika ditinggalkan Ramadan. Ramadan adalah kesempatan yang terbaik ketika seorang hamba memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, satu hari pertama kita melaksanakan ibadah Ramadan, ayo kita mencoba membuka medsos, media sosial. Kita coba buka WhatsApp kita coba buka Facebook, dan medsos lainnya. Hari pertama Ramadan, selesai berbuka puasa Ramadan, mulai rame di Facebook, mulai rame di medsos. Berbagai status orang-orang yang baru saja selesai berpuasa satu hari Ramadan. Apa statusnya? Rata-rata kita baca status, Alhamdulillah, Idul Fitri tinggal 29 hari lagi. Baru satu hari menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi tadi, idza kana akhir Ramadan bakatis samawati wal ard, orang-orang yang berstatus itu tidak bersedih, malah bergembira dengan akhir-akhir Ramadan. Padahal bumi, langit, malaikat itu bersedih. Kenapa kita seorang hamba tidak mau bersedih ketika akan ditinggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini? Sahabat religi yang dimuliakan Allah, bagaimanapun dosa yang kita lakukan, selain kita tidak syirik kepada Allah, tidak durhaka kepada kedua orang tua, tanamkan sebuah keyakinan bahwa kalau kita benar-benar bertobat, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, suatu ketika ada seorang pemuda itu datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Apa maksud dan tujuan pemuda ini mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Pemuda tadi datang mengadu kepada Umar. Sesampai di hadapan Umar bin Khattab, pemuda ini tidak mampu berkata-kata apapun. Yang hanya mampu dilakukan oleh pemuda tadi adalah hanya mampu meneteskan dan mengeluarkan air mata. Umar yang kita kenal dalam sejarah dari Khulafaur Rasyidin. Umar yang terkenalnya adalah orang yang paling tegas, paling keras orangnya. Tapi ketika datangnya seorang pemuda, lantas pemuda ini menangis. Bagaimana reaksi Umar ketika itu? Ternyata Umar juga ikut meneteskan, mengeluarkan air mata. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada pemuda tadi, "Apa yang menyebabkan Anda menangis seperti ini?" Maka pemuda tadi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya meneteskan air mata, saya menangis ya Umar karena saya memikirkan tentang dosa-dosa yang saya lakukan. Saya berpikir dosa saya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Umar pun bertanya, dosa apa yang kau lakukan? Pemuda tadi berkata, ya Amirul Mukminin, saya merasa malu untuk menceritakan tentang dosa yang saya lakukan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar ketika itu? Para pemirsa, Umar pun mengajak dan membawa pemuda ini membawa langsung berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di hadapan Rasul, Nabi berkata kepada Umar, apa kabar Umar? Umar mengatakan, ya Rasulullah, di luar sana ada seorang pemuda yang hendak menyampaikan sesuatu kepadamu ya Rasulullah. Maka Umar pun mempersilahkan pemuda ini masuk ke dalam rumah Nabi. Begitu berhadapan pemuda ini dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun bertanya, kenapa jamaah sekalian, ternyata pemuda ini dia menangis di rumah Umar bin Khattab. Begitu berhadapan langsung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tangisannya semakin bertambah. Sehingga Nabi dengan penuh keheranan, Nabi pun bertanya, wahai anak muda, masa depanmu itu masih cukup panjang. Tapi kenapa engkau menangis seperti itu? Apa jawaban pemuda tadi, para pemirsa? Jawaban sama dengan disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Rasul, saya merasa malu untuk menceritakan dosa yang saya lakukan. Saya tidak yakin ya Rasul bahwa dosa-dosa yang saya lakukan ketika saya bertobat kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Nabi bertanya, sebagaimana besar dosa yang dilakukan pemuda ketika itu. Nabi bertanya, wahai anak muda, azan buka azamu amillah. Mana yang lebih besar, dosamu kah atau Allah yang lebih besar? Padahal hampir di setiap saat kita mengucapkan sebuah kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pemuda tadi dengan polos menjawab, ya Rasul, dosa yang saya lakukan lebih besar dibanding dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Maka Nabi pun mendesak, ceritakan dosa yang kau lakukan. Bagaimana reaksi Nabi ketika mendengarkan cerita dosa yang dilakukan pemuda tadi? Nabi ketika mendengarkan cerita dosa yang dilakukan, apa kata Nabi? Wahai anak muda, ukhruj anni ma jazauka illan nar. Keluar kau dari sisiku, sepantasnya balasan orang-orang seperti kau adalah neraka. Pemuda tadi meninggalkan rumah Nabi. Dia bersedih, semakin bersedih. Apalagi diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukhruj anni ma jazauka illan nar. Sepantasnya balasan orang-orang seperti kau adalah neraka. Dia pun pergi. Di siang hari dia kepanasan, di malam hari dia kedinginan. Apa yang dia lakukan? Dia tetap berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa Allah itu akan memberi maha taubat kepada hamba-hambanya yang betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika peristiwa ini, Nabi pun mendapat teguran dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Apa teguran Allah kepada Nabi? Muhammad, tidak ada yang bisa mengampuni dosa seorang hamba kecuali aku, Allah. Amanah ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat Jibril menyampaikan amanah ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun memahami bahwa pemuda yang barusan meninggalkan rumahnya itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dalam kelanjutan riwayat, pemuda tadi meninggal dalam keadaan sementara melaksanakan sholat berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, kisah ini merupakan inspirasi buat kita bahwa
tanamkan sebuah keyakinan. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kehilapan-kehilapan yang pernah lakukan, ketika kita yakin bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya, yakin kita gunakan kesempatan di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, kita semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meninggalkan Ramadan ini betul-betul kita menjadi manusia-manusia yang fitrah, manusia-manusia yang suci, ibarat manusia yang keluar dari kandungan seorang ibunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, secara pribadi dan keluarga, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Wallahul musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.